Pilihan ganda. Nomor 1. Bagian darah berikut yang mengangkut sari-sari makanan adalah A. Sel darah putih, B. Sel darah merah, C. Keping darah, D. Plasma darah. Jawabannya D. 2. Berikut ini fungsi sel-sel darah. 1. Mengeluarkan zat untuk proses pembekuan darah dan menghentikan perdarahan. 2. Mengangkut karbon dioksida hasil pembakaran dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan. 3. Bahan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. 4. Sebagai zat antibodi. Fungsi sel darah putih yang tepat adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Jawabannya D. 3. Amatilah gambar berikut. Bagian jantung yang memompahkan darah ke paru-paru ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya B. 4. Kecepatan detak jantung paling tinggi terjadi saat A. Tidur, B. Membaca buku, C. Main lompat tali, D. Berjalan ke sekolah. Jawabannya C. 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terletak di permukaan tubuh, tampak berwarna kebiru-biruan. Pembuluh yang dialiri darah menuju jantung. 4. Darah yang mengalir kaya akan oksigen. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri pembuluh bali adalah A1 dan 4, B2 dan 4, C1, 2 dan 3, D4 saja. Jawabannya B. 6. Pembuluh nadi dan pembuluh balik dihubungkan oleh A. Aorta, B. Vena arteri, C. Vena, D. Pembuluh kapiler. Jawabannya D. 7. Darah yang mengalir pada pembuluh nadi merupakan darah bersih, yaitu yang kaya akan A. Oksigen, B. Uap air, C. Karbon dioksida, D. Karbon dioksida. A. Oksigen. 8. Salah satu gangguan pada peredaran adalah stroke, yaitu penyumbatan pembuluh darah di bagian A. Otak, B. A. Hati, B. Otak, C. Jantung, D. Paru-paru. A. B. Otak. 9. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan organ-organ peredaran adalah A. Cuci darah setiap hari, B. Makan banyak makan sebanyak mungkin, C. Olahraga teratur, D. Mengurangi istirahat, C. Olahraga teratur. 10. Berikut ini pola hidup yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner adalah A. Berolahraga di pagi hari, B. Suka makan makanan berlemak, C. Makan sayur dan buah setiap hari, D. Tidur jam 9 malam. B. Suka dan makan makanan berlemak. Isian. 1. Organ-organ peredaran darah meliputi jantung dan pembuluh darah. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian darah yang berfungsi pembekuan darah adalah trombosit, keping darah. Bentuk sel darah merah adalah bulat pipih dengan cekungan dari bagian tengah bikoskop di tengah bikonkav. C. Uraian. 1. Apa saja ciri-ciri darah yang banyak mengandung oksigen, berwarna merah terang dan biasanya mengalir dalam pembuluh nadi arteri kecuali pada vena pulmonaris. 2. Otot bilik jantung biasanya otot bilik jantung lebih tebal daripada otot serambi jantung. Mengapa demikian? Karena bilik jantung, khususnya bilik kiri, memiliki tugas berat, yaitu memompa darah sehingga membutuhkan kekuatan kontraksi daripada serambi. 3. Di bagian manakah kamu dapat merasakan nadimu? Pergelangan tangan. 4. Peredaran darah terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah. Kalau peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh jantung. Balik lagi ke jantung. Kalau peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. 5. Deden suka makan gorengan. Dia tidak suka makan sayur dan buah-buahan. Deden juga jarang berolahraga. Menurutmu, apa akibat pola hidup Deden pada kesehatan peredaran darahnya? Hipertensi atau jantung koroner? Soal apa M? Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Kejadian pada Senin pagi. Setiap hari Senin, di sekolah diadakan upacara bendera. Murid-murid dan guru berbaris di lapangan untuk mengikuti pelaksanaan upacara bendera. Ketika upacara bendera berlangsung, tiba-tiba Tagor terjatuh pingsan. Petugas kesehatan segera membawa Tagor ke ruang UKS, unit kesehatan sekolah. Tagor beristirahat di UKS. Wajah Tagor pucat, kepalanya juga pusing. Guru pun memeriksa kondisi tubuhnya. Guru mengukur tekanan darah Tagor dengan alat
lalu tensimeter, kemudian mendengarkan denyut jantungnya dengan stetoskop. Berdasarkan hasil pemeriksaan, guru mengatakan bahwa tekanan darah Tagor rendah karena berdiri terlalu lama dan kondisi badan yang tidak sehat. Tagor pun terjatuh pingsan. 1. Berilah tanda centang pada penyebab Tagor pingsan saat upacara. A. Tekanan darah rendah, kondisi badan tidak sehat, berdiri terlalu lama. Berilah tanda centang pada gejala gangguan peredaran darah yang dialami Tagor. Wajah pucat, kepala pusing. 3. Berilah tanda centang cara mengatasi gangguan peredaran darah yang dialami oleh Tagor. Tidak berdiri dalam waktu yang lama, banyak minum air putih, cukup beristirahat. 4. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Tekanan darah dapat diukur dengan tensimeter. Betul. Denyut jantung dapat didengar dengan stetoskop. Betul. Jika tekanan darah rendah, maka pasokan darah yang mencapai otak sedikit hingga tubuh kehilangan kesadaran atau pingsan. Betul. Gangguan pada sistem peredaran darah dapat menyebabkan dampak yang fatal, misalnya kehilangan kesadaran hingga meninggal. Betul. 5. Berilah tanda centang pada gangguan peredaran darah, anemia, jantung koroner, leukemia. Donor darah. Donor darah merupakan kegiatan pengambilan darah untuk diberikan atau disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Darah hasil donor akan disimpan di bank darah. Darah tersebut dapat diberikan bagi orang yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan yang kehilangan banyak darah dan penderita gangguan peredaran darah seperti talasemia, leukemia, hemofilia. Proses pemberian darah donor kepada penerima resipien disebut transfusi darah. Sebelum transfusi darah dilakukan, petugas kesehatan akan mengecek golongan darah. Petugas kesehatan akan memberikan darah donor sesuai dengan golongan darah resipien. 6. Berilah tanda centang yang pada penderita yang membutuhkan transfusi darah. Korban kecelakaan, penderita anemia, penderita leukemia. Anemia bukan ya. 7. Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Donor sebelum transfusi darah harus dilakukan pengecekan golongan darah. Transfusi darah harus diberikan sesuai golongan darahnya. Darah hasil donor disimpan di bank darah. 8. Amatilah gambar di samping. Gambar di samping memperlihatkan grafik denyut dari kegiatan tidur, berjalan, berlari, dan menonton film horor. Pasangkanlah kegiatan tersebut dengan huruf pada gambar grafiknya. Kalau tidur ke C, berjalan ke B, berlari ke A, menonton film horor ke D. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 9-10. Penyakit jantung. Penyakit jantung atau juga disebut penyakit koroner, jantung koroner merupakan penyakit ditandai adanya kerusakan pada pembuluh darah utama yang membawa darah ke jantung, disebut juga pembuluh darah koroner. Penyebab utama penyakit ini adalah adanya penimbunan lemak pada pembuluh darah. Penimbunan lemak dalam pembuluh darah koroner disebut arteriosklerosis. Jika terjadi hal tersebut, maka pembuluh darah koroner akan menyempit. Penyempitan pembuluh darah koroner menyebabkan terganggunya aliran darah sehingga pasokan oksigen ke jantung pun mulai berkurang. Selain itu, arteriosklerosis juga dapat menyebabkan penggumpalan darah sehingga aliran darah ke jantung akan berhenti. Terhentinya aliran darah ke jantung dikenal sebagai istilah terjadi serangan jantung. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kurang berolahraga, gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, serta stres. 9. Penyakit jantung koroner ditandai dengan kerusakan pembuluh darah. 10. Mengapa jantung koroner menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia? Gangguan suplai oksigen, serangan jantung mendadak, komplikasi fatal. Penganyaan. Untuk mengetahui tekanan darah, kita menggunakan alat yang disebut sphygmomanometer atau yang dikenal dengan tensimeter. Dengan mengetahui tekanan darah, kita dapat memahami tekanan darah kita normal atau tidak. Pertanyaan: berapakah tekanan darah yang normal? 90/60 mmHg hingga 180/80 mmHg. Apakah tanda-tanda tekanan darah rendah? Pusing, lemas, penglihatan kabur, mual, dan merasa ingin pingsan. 3. Apa tanda-tanda tekanan darah terlalu tinggi? Sakit kepala parah, nyeri dada, dan sesak napas. Bagaimana cara mengatasi tekanan darah rendah? Meningkatkan asupan garam dan air putih. Bagaimana cara mengatasi tekanan darah tinggi? Mengurangi konsumsi garam. Remedial. Pilihan ganda. 1. Berikut ini yang merupakan fungsi sel darah merah adalah: A. Melawan kuman-kuman penyakit, B. Mengikat oksigen, C. Membawa sari-sari makanan, D. Pembekuan darah. Jawabannya B.
2. Berikut ini yang termasuk organ peredaran darah manusia adalah jantung dan paru-paru, B. jantung dan pembuluh darah, C. jantung dan pembuluh saraf, D. jantung dan pembuluh nimfa. Jawabannya B. jantung dan pembuluh darah. 3. Pernyataan tentang pembuluh darah yang benar adalah A. Pembuluh kapiler sangat halus, B. Pembuluh nadi disebut juga vena, C. Pembuluh nadi memiliki katup, D. Pembuluh balik berdinding tebal. A. Pembuluh kapiler sangat halus. 4. Perhatikan berikut ini: peredaran darah terbuka, peredaran darah tertutup, peredaran darah tunggal, peredaran darah ganda. Peredaran darah pada manusia adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya B. 1 dan 4. Jawabannya D. 2 dan 4. Nomor 5. Gangguan pada peredaran darah disebabkan oleh berkurangnya sel darah merah adalah A. stroke, B. anemia, C. leukemia, D. hipertensi. Jawabannya B. Isian. 1. Amatilah gambar di bawah ini. Bagian yang ditunjuk adalah sel darah merah eritrosit. Organ tubuh dalam tubuh manusia memompa darah ke seluruh tubuh adalah jantung. Gangguan peruka penyumbatan pembuluh darah di otak disebut stroke. Serangan jantung disebabkan oleh penimbunan lemak atau kolesterol dalam pembuluh darah di jantung. Salah satu pola hidup yang dapat menjaga kesehatan peredaran darah adalah olahraga teratur.